Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Nah, ini adalah teman-teman video kedua mengenai pokok bahasan sistem koordinasi dan alat indera gitu ya. Sempat sebelumnya kita bahas pertemuan pertama. Nah, ini adalah di pertemuan kedua, teman-teman, mengenai bab tersebut saya sudah menyediakan beberapa soal yang mesti teman-teman memang kuasai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, sebagai tambahan dari pertemuan pertama kemarin gitu ya. Oke, ada 6 soal teman-teman yang saya bahas di pertemuan kedua, yaitu lanjutan dari pertemuan pertama setelah 1 sampai 6. Nah, ini kita bahas 7 sampai 12. Oke, baik. Di soal nomor 7 teman-teman langsung saja kita sedang berbicara ke macam-macam dari sel saraf katanya. Baik. Oke, soal nomor 7 kita akan lihat seperti ini teman-teman. Sel saraf katanya yang berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Oke, itu disebut sebagai sel saraf apa? Mungkin teman-teman sudah tahu gitu ya, hanya nama lain dari sistem saraf itu apa gitu ya. Jadi harus kenal nama lain dari sel saraf yang kita sebut sensoris, motoris gitu ya, atau penghubung gitu. Baik. Berbicaranya sel saraf teman-teman atau jaringan saraf pada manusia itu kan tersusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Nah, neuron ini teman-teman ada 3 jenis. Nanti ada yang pertama yang disebut sebagai neuron sensorik gitu ya. Nah, ini dia nama lainnya, teman-teman mesti kenal. Nama lainnya adalah sel saraf aferen gitu ya. Nah, sensorik ini atau aferen ini dia punya peran penting di dalam meneruskan rangsangan teman-teman atau impuls saraf gitu ya. Nah, kemana nanti pergerakannya itu mulai dari reseptor, dari alat indera gitu kan ya. Bergeraknya itu yaitu ke pusat saraf, yaitu ke ke otak dan juga ke sumsum tulang belakang gitu. Kalau berbicaranya sel saraf sensorik ini gitu ya, menerima impuls dari reseptor. Yang kedua ada sel saraf motorik teman-teman, nama lainnya adalah sel saraf eferen, jangan lupa teman-teman ini dia nama lainnya. Nah, kalau yang motorik ini atau eferen ini teman-teman, dialah yang berfungsi untuk meneruskan tanggapan gitu ya. Tanggapan dari siapa atau respon dari siapa? Dari pusat saraf teman-teman, yaitu dari otak dan sumsum tulang belakang. Setelah diterjemahkan, lalu terjemahannya itu lalu dikirim ke sel saraf motorik gitu kan ya. Nah, dari motorik nanti dia akan diteruskan bergerak ke efektor. Efektornya itu bisa otot, bisa kelenjar. Jadi ketahuan tuh ya. Impuls saraf dari otak atau sumsum tulang belakang itu akan diteruskan responnya ke efektor. Itu berarti motorik atau eferen ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada sel saraf konektor atau penghubung atau disebut juga sebagai adjustor teman-teman. Ini dia berperan untuk menghubungkan sel saraf sensorik dengan sensorik lagi, boleh. Atau menghubungkan sel saraf motorik dengan sensorik gitu ya, jadi penghubung. Seperti itu kalau dia sel saraf yang ketiga. Nah, ini dia. Kalau sel saraf bentuknya interneuron teman-teman atau konektor atau penghubung, dia bentuknya itu kebanyakan dia bipolar, khususnya yang interneuron gitu ya. Dia bipolar. Jadi badan sel sarafnya itu dia berada di tengah gitu ya, di sini di tengah-tengahnya gitu ya. Sedangkan kalau yang bentuknya sel saraf sensorik, dia bentuknya unipolar, di mana badan sel sarafnya itu dia berada di keluar dari tengah-tengah. Berbeda dengan halnya bipolar gitu ya. Jadi keluar nih badan sel sarafnya. Sedangkan pada sel saraf motorik dia bentuknya itu multipolar, di mana badan sel sarafnya itu banyak keluar serabut yang kita kenal dengan nama dendrit gitu ya. Seperti ini. Oke, jadi yang berperan menghantarkan impuls saraf pusat ke otot dan kelenjar teman-teman itu adalah sel saraf eferen atau motorik gitu ya. Oke. Itu dia soal nomor ke berapa namanya? Ke-7 ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 8 mengenai peristiwa proses sefalisasi. Oke.
Soal nomor 8 menyebutkan seperti ini teman-teman, peristiwa yang menunjukkan bahwa bagian ujung tubuh hewan katanya berdiferensiasi menjadi kepala. Nah, adalah apa peristiwanya gitu kan ya? Baik, kita akan bahas. Nah, berbicaranya peristiwa yang menunjukkan gitu ya, khususnya bagian ujung tubuh hewan yang berdiferensiasi menjadi kepala, teman-teman, itu nama peristiwanya disebut sebagai sepalisasi bagian tubuh gitu ya, atau sepalisasi. Nah, itu dia konsep. Nah, berbicaranya sepalisasi, teman-teman, dia sebetulnya mah suatu kecenderungan atau tren gitu ya, tren evolusi gitu ya. Nah, tren evolusinya itu dia mengarah pada pemusatan alat sensorik khususnya di ujung-ujung anterior. Nah, bagian ujung pada hewan ini teman-teman yang bergerak pertama kali itu untuk mendekati makanan gitu ya, bahaya dan juga rangsangan lain. Biasanya itu dia pemusatannya khusus pada ujung-ujung sensorik gitu ya, alat-alat sensor di ujung anterior gitu. Nah, sedangkan sepalisasi teman-teman dia meliputi perkembangan suatu sistem saraf gitu ya, khususnya sistem saraf pusat gitu. Yang ada di mana? Yang ada di kepala. Selain itu nanti di sepanjang ekor gitu ya, dari kepala itu sampai ke ekor itu dia sepalisasi perkembangannya di situ sistem saraf pusat gitu ya. Sebagai suatu tali saraf longitudinal. Jadi di ekor itu dia sebagai suatu tali saraf longitudinal lanjutan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau berbicaranya peristiwa yang menunjukkan bahwa bagian tubuh hewan berdiferensiasi menjadi kepala, yaitu peristiwanya disebut sebagai sepalisasi bagian tubuh. Gitu teman-teman ya. Soal nomor 8. Baik, kita masuk ke soal nomor 9. Ini dia mengenai bagian-bagian pada mata manusia. Oke, kita akan lihat soalnya. Soalnya mengatakan bahwa sklera pada bagian anterior mata, teman-teman. Jadi anterior mata ini ya akan tersambung dengan apa? Jadi ke arah depan anterior itu. Sklera itu dia ke arah depan, dia bersambung oleh bagian dari mata. Namanya apa? Oke, baik. Nah, berbicaranya sklera ini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada modifikasi atau diferensiasi dari bagian-bagian bola mata. Salah satunya adalah teman-teman bagian fibrous tunik ini. Salah satunya adalah sklera gitu ya. Nah, sklera itu dia ke arah depannya itu dia berdiferensiasi menjadi suatu bagian yang disebut sebagai kornea yang ini. Sedangkan kalau diferensiasinya dari vaskularisasi tunik, teman-teman, atau vaskular tunik itu dia bermulai dari namanya koroid gitu ya, yang banyak pembuluh darah, lalu dia berdiferensiasi menjadi ciliary body gitu ya, atau yang ini nih teman-teman ciliary body itu, dan yang terakhir dia berdiferensiasinya ke arah depan, dia membentuk iris gitu ya. Jadi tiga bagian ini sebetulnya struktur yang sama, dia bermula dari vaskular tunik. Jadi yang bagian yang memang ada pembuluh darahnya gitu ya. Jadi koroid berdiferensiasi ke daerah depan itu jadi badan siliaris, juga menjadi iris gitu. Dan yang terakhir itu ada bagian reseptor penglihatan yang kita kenal dengan nama bagian retina. Nah, sedangkan bagian retina sendiri juga dia mampu berdiferensiasi. Di dalamnya dia menjadi pigmented layer, teman-teman, juga neural layer. Jadi ada dua lapisan. Di dalamnya ada pigmen, yang kedua ada bagian sel sarafnya gitu ya, bagian neuralnya. Gitu ya, teman-teman, ini dilihat dari segi gambar. Nah, jadi teman-teman sklera itu kan dia berwarna putih pada mata itu nih bagian terluarnya. Dia merupakan lapisan terluar pada mata, teman-teman, gitu ya, dan memang sangat kuat ini dia. Nah, bagian anterior yaitu bagian ke arah depannya ini gitu dia tersambung oleh suatu bagian yang disebut sebagai kornea, sebagai perpanjangan dari sklera ini ya. Oke, jadi jawabannya adalah kornea gitu. Gampang ya soal nomor 9. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 10. Ini berkenaan dengan fungsi dari saraf simpatis dan parasimpatis. Oke, baik, kita akan lihat. Nah, di soal ini teman-teman katanya kerja saraf simpatis selalu berlawanan katanya dengan saraf parasimpatis. Betul salah? Berlawanan. Oke, kita bahas nanti ya. Nah, saraf simpatis dan saraf parasimpatis bekerja bersama-sama
dalam mempertahankan kondisi homeostasis tubuh. Oke, apakah kerjanya bersama-sama? Oke, kita bahas ya. Nah, berbicaranya saraf simpatis, teman-teman, dia merupakan bagian dari sistem saraf otonom yang perlu dicatat ya. Simpatis, parasimpatis, dia bagian dari saraf otonom. Nah, ketika kita berbicaranya saraf otonom yang di dalamnya ada simpatis dan parasimpatis, itu dia bekerjanya cenderung berlawanan, teman-teman. Gitu ya. Jadi berlawanan antara saraf simpatis dengan parasimpatis ini, gitu ya. Dan umumnya dia berfungsi untuk memacu dan mempercepat kerja organ-organ tubuh. Misalkan dikarenakan simpatis itu dia berlawanan terhadap parasimpatis, misalkan mempercepat detak jantung gitu kan ya, dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Berarti kalau parasimpatis ya kebalikannya, sebab kerjanya dia berlawanan gitu ya. Oke, ini dia teman-teman, misalkan saya punya fungsi simpatis misalkan di daerah atas. Misalkan kita untuk mata, maka simpatis itu dia pupil mata memperbesar. Jadi memperbesarnya pupil mata itu kerja dari saraf otonom simpatis. Sedangkan parasimpatisnya mesti berlawanan. Apa? Berarti dia pupil mata menyempit dan seterusnya. Yang lainnya ke bawah teman-teman ya. Di sini ludah berkurang, berarti di sini dia malah menstimulus gitu ya, kebalikannya. Di sini napas makin cepat, berarti di sini kebalikannya napas melambat. Dan seterusnya bisa dibaca sama teman-teman ya, bahwa kerja dari simpatis itu dia selalu berlawanan dengan parasimpatis. Kenapa mesti berlawanan? Sebab untuk menjaga fungsi dari organ-organ tubuh kita memang supaya terkendali gitu ya, tidak terus-terusan memperbesar pupil. Suatu saat kan harus diperkecil. Nah, memperkecilnya itu harus dengan saraf yang berlawanan. Gitu ya. Gitu dia teman-teman. Nah, sedangkan ketika kita berbicara parasimpatis, dia cenderung berperan di dalam proses penghambatan kerja organ. Tadi sudah kita sebutkan kan ya, menyempit, menghambat gitu kan ya, memperlambat gitu. Nah, jadi teman-teman, kedua jenis saraf tersebut memang baik simpatis, parasimpatis itu dia bekerja sama dalam rangka mempertahankan kondisi tubuh supaya dalam keadaan seimbang gitu kan ya. Nah, maksudnya seimbang, suatu saat dia mesti berkontraksi, berarti di saat yang lain kan dia mesti juga berelaksasi. Disitulah keseimbangan dijaga atau kita sebut sebagai proses homeostasis yang memang dijaga oleh simpatis dan parasimpatis gitu ya. Jadi jawabannya adalah dua-duanya benar dan saling berhubungan gitu. Jadi kerja saraf simpatis berlawanan dengan parasimpatis, betul. Sebab simpatis dan parasimpatis bekerja bersama-sama dalam mempertahankan kondisi homeostasis. Jadi bersama-sama di sana itu adalah kata kunci untuk proses keseimbangan tubuh. Yang satu berkontraksi, yang satu dia berelaksasi. Jadi meskipun kontra tapi kerjanya mesti bersamaan, gitu ya. Oke, siap. Itu dia soal nomor ke-10 teman-teman. Terus nomor selanjutnya yaitu nomor ke-11. Ini dia berkenaan dengan fungsi dari hipotalamus. Baik, kita akan lihat. Nah, berbicaranya fungsi dari hipotalamus, teman-teman, yang bukan termasuk fungsi hipotalamus, apa katanya? Oke, baik, kita akan bahas ya. Teman-teman, kalau berbicara hipotalamus, yang pertama, teman-teman mesti tahu posisi dari hipotalamus itu ada di sebelah mana, gitu kan ya? Nah, kalau ini dia otak besar, teman-teman, terus yang ini dia otak kecil. Nah, ingat teman-teman, nah di daerah depannya itu ada yang disebut sebagai, kalau ini saya kotak, ini saya perbesarkan teman-teman, maka daerah atasnya disebut sebagai hipotalamus, dan hipotalamus dia punya perpanjangan ke daerah bawah, ada bagian posterior, ada bagian anterior. Ini yang disebut sebagai kelenjar hipofisis gitu ya. Nah, dihubungkannya itu adalah oleh daerah infundibulum. Ini adalah hipotalamus. Jadi kerja dari hipofisis bagian anterior ataupun posterior itu semuanya dikendalikan oleh hipotalamus gitu ya, keberadaannya ada di sini. Baik. Nah, bagian otak diencephalon teman-teman saat otak sedang mau terbentuk dengan sempurna gitu ya. Nah, daerah diencephalon itu dia terdiri dari dua bagian penting. Ada bagian talamus teman-teman, ada bagian hipotalamus. Nah, di soal itu dia ditanyakan mengenai hipotalamusnya. Nah, hipotalamus ini dia teman-teman merupakan pusat koordinasi sistem saraf tepi atau kita sebut sebagai sistem saraf otonom. Dialah yang mengaturnya gitu ya. Oke. Nah,
Hipotalamus sendiri dia punya fungsinya yang sangat banyak teman-teman, di antaranya adalah dia berperan mengatur suhu tubuh gitu kan ya, pada organisme-organisme yang homotermal atau dia suhu tubuhnya tetap gitu kan ya. Dengan begitu nanti suhu suhunya itu memang stabil gitu ya, tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Itu dia homoterm atau homotermal gitu. Nah, itu suhu tubuhnya dikendalikan oleh hipotalamus. Misalkan manusia gitu kan ya, homoterm itu dia misalkan manusia, atau bisa juga apes bisa gitu ya. Oke, selanjutnya hipotalamus juga dia berfungsi mengatur rasa lapar, teman-teman, mengatur metabolisme termasuk metabolisme lemak gitu ya. Nah, selain itu yang terpenting ada juga dia mengatur emosi gitu, kadar air dalam tubuh itu dia diaturnya juga oleh hipotalamus. Saat teman-teman dehidrasi, itu ada peran hipotalamus di situ untuk menyeimbangkan kembali gitu kan ya. Terus ada kegiatan produksi dan kadar gula dalam darah. Jadi kegiatan-kegiatan produksi berkenaan dengan kadar gula dalam darah. Jadi ketika gula darah turun atau gula dalam darah naik, itu ada kerja dari hipotalamus yang menyuruh kelenjar-kelenjar dalam tubuh untuk segera bekerja gitu ya, mengamankan kadar gula dalam darah. Tidak boleh berlebih dan tidak boleh juga dia kurang gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, konsep yang terakhir yaitu teman-teman nanti berbicaranya mengontrol refleks. Di sini ada mengontrol refleks mata yang C, teman-teman gitu ya. Mengontrol refleks mata itu dia perannya itu oleh otak tengah atau bagian yang disebut sebagai mesencephalon gitu. Yang C itu refleks mata itu dikendalikannya oleh otak tengah gitu ya. Jadi yang bukan merupakan fungsi dari hipotalamus adalah mengontrol refleks mata, sebab dia dikendalikan oleh otak tengah atau mesencephalon gitu ya. Oke, baik, itu dia nomor 11 dan yang terakhir teman-teman di pertemuan kedua mengenai sistem koordinasi dan alat indera ini yaitu mengenai peran dari adanya neuroglia. Oke, siap. Nomor 12 nih teman-teman. Fungsi sel glia adalah, katanya ini dia keluar di UTBK kemarin gitu ya, tahun 2021 teman-teman. Nah, fungsi dari sel glia. Oke, apa saja fungsi dari sel glia? Sebelum kita tahu fungsi dari sel glia, teman-teman mesti tahu sel glia itu apa atau neuroglia itu apa, gitu kan ya. Nah, berbicaranya sel glia atau kita sebut sebagai neuroglia, teman-teman, dia itu merupakan sel yang berperan sebagai pendukung dari kerja saraf, teman-teman. Dari kerja sel-sel saraf atau sel-sel neuron, atau neuron itu ya sel-sel saraf gitu ya. Dialah pendukungnya, pendukung kerjanya. Nah, sel ini dia dapat ditemukan di mana? Nah, neuroglia kita bisa ditemukan pada sel saraf pusat gitu ya, maupun bisa ditemukan di sistem saraf tepi, teman-teman. Nah, nanti berbeda dengan neuron gitu ya. Neuroglia ini dia tidak menghantarkan impuls, teman-teman. Ingat gitu ya. Neuroglia tidak menghantarkan impuls, tetapi fungsi dia adalah mendukung kerja dari neuron. Gitu. Ya, oke, baik. Nah, fungsinya selain dia mendukung kerja sel saraf itu seperti apa maksudnya? Satu, misalkan dia mempertahankan posisi dari neuron. Jadi neuron supaya berada pada posisi yang tepat gitu ya. Ada istilahnya mungkin teman-teman kenal dengan nama saraf kejepit gitu kan ya. Nah, itu istilah awamnya seperti itu ya. Nah, supaya tidak posisinya berubah, maka sel saraf ini, neuron ini dia dipertahankan posisinya oleh neuroglia sebagai pendukung gitu ya dari kerja sel saraf. Yang kedua adalah menyediakan nutrisi dan oksigen bagi sel saraf. Tentu, jadi dikarenakan dia sebagai pendukung, neuron akan ditransport nutrisi dan oksigen dari neuroglia ini. Gitu ya. Terus dia pada sel saraf itu dia ada bagian kan yang disebut mielin gitu. Nah, neuroglia itu dia yang membentuk mielinnya pada neuron gitu, pada sel saraf gitu. Terus dia memberikan perlindungan sel saraf dari patogen. Jadi kalau ada sesuatu yang berbahaya, neuroglia lah yang melindungi sel saraf dari bahaya-bahaya gitu ya. Ini luar biasa perannya. Nah, ini adalah contoh-contoh neuroglia, teman-teman. Satu ada di sistem saraf pusat, yang satu lagi ada di sistem saraf periferal atau sistem saraf tepi, teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman cek. Kalau di sistem saraf pusat itu ada neuroglia yang disebut sebagai ependymal cell, bentuknya seperti ini. Terus ada oligodendrosit, ini ada di otak dan sumsum tulang belakang, teman-teman, seperti ini gitu ya.
Terus ada yang disebut sebagai astrosit, dia bentuknya begini, gitu ya. Ini oligodendrosit itu yang ininya ya, yang kayak apa ini duri-duri ini. Terus mikroglia dia bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan di sistem saraf periferal ada yang disebut sebagai sel satelit begini, gitu ya. Terus ada yang disebut sebagai sel swan yang di dalamnya kan apa namanya ada selubung mielin, gitu ya. Oke. Nah, ini dia sel swan-nya, gitu ya. Oke, dia yang neuroglia yang memang ada di sel saraf tepi. Oke, di periferal ya. Oke, jadi jawabannya teman-teman fungsi dari sel glia adalah memelihara sel saraf gitu. Jadi sebagai pendukung ya. Nah, itu jawabannya teman-teman. Oke, baik itu saja di pertemuan kedua mengenai sistem koordinasi dan alat indera teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sarankan silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana banyak soal-soal UTBK yang telah kami bahas guna teman-teman persiapan UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini teman-teman. Dipersiapkan sebentar lagi nih gitu ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.